Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa nih, serta seluruh peserta yang telah bergabung pada webinar kita kali ini, baik melalui Zoom meeting maupun yang ada di kampus ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar Get Closer to IPB Knowledge Pool dengan tema peningkatan pemanfaatan e-resource. Dan webinar ini diadakan sebagai upaya untuk memperkenalkan lebih dalam sumber daya elektronik atau resources yang dimiliki oleh perpustakaan IPB, kemudian serta bagaimana kita sebagai sivitas akademika dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Dan acara ini juga merupakan sarana bagi kita semua untuk mendapatkan wawasan tentang perkembangan bagaimana e-resource yang dilanggan oleh perpustakaan IPB ini, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Widyati Kania Esos MP. Beliau adalah asisten bidang Digital Library Perpustakaan IPB University. Selamat pagi Bu Widi. Pagi, Bu Era. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Kemudian di sini juga ada Bu Aziza ya, Bu Aziza Esos. Beliau adalah librarian juga ya, udah madya nih, udah senior nih Bu Aziza ya. Dan juga beliau adalah tim layanan referensi ya Bu Aziza ya di perpustakaan IPB. Baik, Bu Aziza apa kabar? Sehat ya pagi ini ya? Kayaknya cerah nih pink-pink bajunya ya. Saya juga ternyata ternyata kita nggak janjian, tapi ternyata kita juga ini ya, sehati ya, bisa oke. Baiklah, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, untuk membuka acara ini, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, yaitu Ibu Dr. Syafitri Hidayati SHUT MSI. Dan pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Suara saya cukup terdengar? Terdengar, Bu. Oke, Terdengar, baik. Bu. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita berkesempatan saling bertatap muka di Zoom meeting pada webinar pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu host pagi hari ini bahwa kegiatan webinar hari ini adalah dimaksudkan untuk bisa menyebarluaskan informasi ya, sehingga nantinya akan muncul gitu peningkatan dari pemanfaatan e-resource yang telah dilanggan oleh IPB, yang mana tentunya ini akan mendukung dari proses tridharma pendidikan tinggi ya, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, bahwa perpustakaan IPB ini sejak awal ya didirikan tahun 1964 telah banyak sekali melakukan berbagai kemajuan, perkembangan, dan juga inovasi-inovasi dalam meningkatkan layanan perpustakaannya. Di mana sejak tahun 2023 perpustakaan IPB tergabung dalam Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, di mana dalam perkembangannya saat ini dipimpin oleh asisten bidang digital library yaitu Ibu Widyati Kania, sekaligus juga ex officio selaku Kepala Perpustakaan IPB. Nah, tentu saja dalam transformasi digital yang dilakukan di perpustakaan IPB ini banyak sekali strategi begitu ya yang dilakukan. Salah satunya tertulis nih dalam judul webinar kita ya, bagaimana get closer to IPB Knowledge Pool. Nah, perlu Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa ketahui bahwa saat ini wajah baru pengelolaan perpustakaan IPB ini kita sebut dengan IPB Knowledge Pool, di mana IPB Knowledge Pool ini diharapkan bisa menjadi suatu unit layanan perpustakaan, di mana di situ pengetahuan itu berkumpul begitu. Pengetahuan itu ada
pengetahuan itu bisa digunakan kembali untuk mengkreasi pengetahuan maupun inovasi baru. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang sudah dilakukan, termasuk juga menyediakan ruang baca yang bisa mendorong kolaborasi, co-creation, begitu ya. Ada berbagai macam nama-nama launch dari ruang baca perpustakaan IPB dan juga menyediakan sumber koleksi, termasuk yang hari ini akan kita bahas, e-resources yang relevan dengan kebutuhan dari Sivitas Akademika IPB. Selain itu, juga pengembangan sistem informasi yang tentunya akan memudahkan para pengguna ya, yang sering kita sebut dengan pemustaka, untuk bisa terus memanfaatkan layanan-layanan yang ada di perpustakaan IPB. Tentu saja komitmen kuat dari LMITD untuk bisa memenuhi ya kebutuhan dari Sivitas Akademika ini kita terus tingkatkan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan juga infrastruktur yang ada di perpustakaan IPB. Nah, tentu saja dalam penyusunan program ini kami juga berharap peran serta aktif dari Bapak Ibu dosen, para peneliti, juga para mahasiswa untuk memberikan masukan, tentu saja masukan yang membangun untuk kebaikan kita bersama, sehingga hari ini mari kita dengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh para narasumber, dan tentu saja diharapkan bisa terus terjalin komunikasi yang baik antara perpustakaan IPB dengan para pemustakanya. Sebelum saya tutup dan juga tentu saja selamat begitu ya mengikuti webinar ini, semoga nanti banyak hal yang bisa didapatkan dan bisa dimanfaatkan dari layanan yang ada di perpustakaan IPB. Bu Hera, sebelum ditutup saya izin pantun dulu boleh ya Bu? Ya, Nanti dicakepin boleh? cakep. Baik, saya baca pantun sedikit supaya lebih semangat lagi di hari ini ya. Bunga melati di tepi jalan, Cakep. mengharumkan udara pagi yang jernih. Cakep. Webinar perpustakaan jadi harapan, e-resources kita manfaatkan dengan bijak dan cermat. Cakep. Selamat berwebinar hari ini, Bapak, Ibu, dosen, peneliti, dan juga para mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syafitri Hidayati atas sambutannya pada kesempatan hari ini, mengawali acara pada siang hari ini ya. Tentunya dengan ini ternyata cuacanya juga agak-agak mendung tapi lumayan cerah ya. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa ini semangat ya untuk ke kampus, apalagi sekarang itu sudah mulai ini ya, tanggal 12 nih, berarti baru selesai UTS kalau nggak salah ya. Dan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa juga kita menginformasikan bahwa saat ini Perpustakaan IPB University sedang melakukan revitalisasi gedung. Jadi dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan mungkin teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang menikmati layanan di Perpustakaan IPB akan mengalami sedikit ketidaknyamanan mungkin ya karena perubahan jam layanan, tapi saya kira kita lihat ya mereka tetap semangat, kemudian kunjungan juga tetap stabil ya, yang diperkirakan setiap hari alhamdulillah kita ada pemustaka kunjungan berapa Bu Widi, sekitar 1.000 lebih ya. 1.000 lebih, bahkan sampai kita saat ini proses revitalisasi masih penggunanya masih banyak juga ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa nih, yaitu pemaparan materi dari Bu Widi, yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan e-resource untuk Sivitas Akademika. Kayak saya nih Bu Widi, saya orang awam ya. Jadi saya tuh bahkan cenderung belum tahu nih gimana sih caranya misal kita membutuhkan akses untuk e-resource gitu. Jadi boleh Bu Widi berbagi ke Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa ya, bagaimana e-resource, kemudian mungkin ada juga yang belum paham tentang e-resource ya, dan bagaimana aksesnya, kemudian bagaimana memanfaatkannya. Monggo Bu Widi bisa disampaikan. Terima kasih Bu Hera.
Terima kasih juga Bu Fitri yang sudah membuka acara tadi sebelumnya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen, rekan-rekan tenaga kependidikan, juga teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung untuk acara hari ini. Seperti sudah disampaikan tadi sebelumnya bahwa dalam rangka Get Closer to IPB Knowledge Pool, kami tim perpustakaan senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman di sana. Jadi di tengah-tengah pembangunan yang terus berjalan di perpustakaan, kami juga berusaha menjangkau, terus memberikan pembaruan-pembaruan sehingga layanan perpustakaan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sesuai dengan tema hari ini adalah meningkatkan pemanfaatan koleksi e-resource. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang terbiasa menggunakan e-resource, tapi di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa baru gitu yang barangkali masih baru mau mencoba gitu. Oleh karena tadi disampaikan oleh Bu Hera, nanti akan disampaikan juga bagaimana cara mengakses e-resource lebih detail nanti oleh Bu Azizah lebih detail. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini. Ya, Bapak dan Ibu sebelumnya barangkali sudah pernah akses di web perpustakaan. Untuk e-resource perpustakaan ini tampil cukup banyak database. Namun pada tahun 2024 ini kami hanya berlangganan 3 database dan 1 metadata penelitian. Kenapa berbeda? Untuk Scopus memang kita tidak menyebutnya sebagai metadata, sebagai database koleksi. Itu Scopus adalah metadata penelitian, nanti lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Aziza nanti. Tapi pada prinsipnya semua ini merupakan layanan yang kami langgan, kami beli khusus untuk Sivitas IPB. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan ketika warga IPB akan mengakses koleksi yang sudah dibeli ataupun dilanggan. Nah, jadi kenapa masih di situ tampil banyak database? Karena kalau untuk koleksi buku, itu sifatnya kita membeli. Kita untuk buku itu membeli, bukan berlangganan gitu. Jadi untuk database yang bukunya dulu pernah kita beli, mereka masih bukakan akses. Selain itu mereka juga punya koleksi-koleksi yang open access, sehingga untuk jurnalnya, bukunya itu masih bisa diakses juga untuk koleksi, walaupun tahun 2024 itu kita tidak berlangganan gitu. Jadi makanya masih tampil banyak database di sana, sedangkan tahun 2024 tahun ini kita hanya melanggan 3 database dan 1 metadata yaitu Scopus. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah, ini adalah pemanfaatan e-resource yang dilanggan. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa kami tahun ini melanggan 3 database dan 1 metadata penelitian. Oleh karena itu di sini hanya ditampilkan untuk 3 database koleksi saja. Di sini tertera bahwa pemanfaatan tertinggi dengan angka 19.000. Kalau ini adalah total untuk 6 bulan. Pemanfaatan koleksi 6 bulan itu yang paling tinggi adalah 19.000. Nah, oleh karena itu kalau kita dilihat dari mahasiswa IPB yang terdaftar sekarang, tercatat mahasiswa aktifnya kurang lebih 34.000. Nah, sedangkan ini 19.000 akses ini kalau dibagi per bulan kurang lebih 3.000 sampai 4.000 akses saja per bulan. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa IPB yang aktif itu kurang lebih hanya 10%. Oleh karena itu pada hari ini kami mencoba untuk menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa lainnya. Ada masalah apa, kenapa, sehingga pemanfaatannya hanya 10% dari mahasiswa aktif IPB. Mudah-mudahan pada acara hari ini, diskusi hari ini, Bapak dan Ibu bisa menemukan jalan terbaik, apakah aksesnya yang rumit dan sebagainya. Mudah-mudahan
hari ini kita bisa berdiskusi. Nanti ada saya, ada Bu Azizah di sini. Ada juga Bu Fitri, barangkali nanti bisa bantu menemani diskusi pada hari ini. Selanjutnya terkait dengan pengadaan koleksi tahun 2025. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, sama seperti halnya tahun 2024 ini, kami mengadakan survei kebutuhan koleksi. Itu kami blasting melalui IPB Mobile, IPB Student, dan bersurat langsung ke fakultas masing-masing. Nah, itu adalah salah satu masukan yang menjadi dasar dari mana kami memilih database atau subjek yang dilanggan. Nah, selanjutnya adalah kalau poin 2 di situ disebutkan subjek khusus dan prioritas, biasanya ini adalah untuk jurusan-jurusan baru. Untuk jurusan-jurusan baru yang ada di IPB, itu biasanya bersurat langsung kepada kami dan kami menelaah gitu mata kuliah apa yang akan disajikan, irisan-irisannya dengan fakultas lain, dengan jurusan lain, dan apa yang belum kami miliki sama sekali. Biasanya itu menjadi prioritas untuk pengadaan koleksi. Dan yang terakhir adalah denial access. Ini adalah koleksi-koleksi dari database yang dilanggan. Ternyata ketika diakses, ketika Bapak dan Ibu mengakses, itu ternyata tidak kami langgan. Karena biasanya mereka memberikan penawaran langganan itu dalam bentuk paket, per paket. Nah, kalau di sini ada subjek-subjeknya, bisa jadi seperti sebelumnya di sini ada Taylor and Francis, ini aksesnya paling rendah. Nah, ini bisa jadi salah satunya karena subjek yang dipilih itu tidak sesuai dengan kebutuhan sivitas IPB. Oleh karena itu, denial access ini juga merupakan salah satu pertimbangan kami dalam melakukan pengadaan koleksi untuk tahun depan. Jadi Bapak dan Ibu, juga teman-teman kuliah, nanti kalau di IPB Mobile-nya ada blasting survei kebutuhan, mohon diisi karena itu juga menjadi dasar kami membeli atau memilih bidang ilmu yang akan kami langgan di tahun berikutnya, tahun 2025. Dan di selama acara ini juga nanti akan ada survei terkait dengan kebutuhan koleksi. Silakan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk diisi surveinya, karena itu juga akan menjadi masukan bagi kami subjek apa yang akan kami langgan di tahun depan. Nah, sekarang masuk kepada cara baru akses e-resource. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau selama ini cara akses e-resource itu, e-resource hanya bisa diakses di lingkungan kampus, dan itu juga mungkin jadi salah satu hambatan ketika teman-teman mau mengakses itu dari rumah atau dari kosan yang tidak terjangkau oleh IP address-nya IPB. Nah, untuk kali ini kami mencoba untuk meningkatkan lagi layanan bagaimana caranya supaya bisa diakses dari rumah. Sebelumnya pun bisa, tapi harus mengajukan request akses sehingga mendapatkan akses untuk remote akses dari tempat Bapak masing-masing, tapi dari semua penerbit. Nah, jadi kita harus mengajukan satu-satu ke penerbit masing-masing untuk mendapatkan remote akses. Nah, untuk kali ini, tahun ini, kemarin mulai bulan Agustus akhir. Bulan Agustus itu kami sudah mulai mengaktifkan single sign-on. Kita sebut dengan single sign-on untuk mengakses e-resource yang ada di perpustakaan. Memang ada satu tahap, tapi untuk berlaku semua database. Jadi Bapak dan Ibu harus login menggunakan email APPS, setelah itu baru bisa mengakses semua database yang dilanggan dan tidak terbatas hanya dari lingkungan kampus saja. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Ibu Aziza terkait bagaimana cara mengakses e-resource dengan menggunakan single sign-on. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah sedikit gambaran bahwa kami baru mulai akses single sign-on ini kemarin aktifnya minggu terakhir di bulan Agustus, dan ini adalah ternyata sudah ada yang mengakses juga sudah cukup banyak.
Dan ini kami belum tahu ini ketika yang sedikit ini atau memang bermasalah atau tidak dengan aksesnya, kepada Bapak dan Ibu atau teman-teman yang masih bermasalah terkait akses atau email APPS, itu bisa langsung mengirimkan e-ticket di Help Center IPB. Nanti di sana ada menu penelusuran, nanti akan dibantu oleh teman-teman perpustakaan terkait masalah akses untuk e-resource ini. Ya, sekian dari saya, Bu Hera. Untuk diskusi nanti bisa sekalian dengan Mbak. Terima kasih, Bu Widi. Bagaimana Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Widi bagaimana cara e-resource itu seperti apa, kemudian pemanfaatannya. Kemudian ini Bu Widi, saya lihat tadi ada beberapa di e-resource, di menu e-resource ya, di websitenya Perpustakaan IPB itu ada beberapa jurnal yang itu semua sudah dilanggan atau ada yang belum ya Bu Widi? Ya, kalau untuk yang di ditampil semua database yang tampil semua di web perpus itu, jadi memang kita selama ini kan ada yang berlangganan jurnal dan ada yang membeli buku. Dan kalau untuk buku karena statusnya beli, itu makanya aksesnya terus berjalan, terus terbuka. Nah, selain akses buku yang kita beli, mereka juga mempunyai koleksi-koleksi yang open access, baik itu jurnal maupun e-book gitu. Oleh karena itu dari semua database yang ada di web perpus itu yang kami langgan tahun 2024 itu hanya 3 database. Ya, hanya 3 database dan 1 metadata. Tapi yang lainnya pun masih bisa diakses karena kami di situ sudah membeli untuk e-booknya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa ini ya, bisa dilanggan semua ya. Iya. Bisa nambah untuk koleksinya. Sepertinya juga ini ya, Bapak Ibu dosen pastinya ya, pasti ada kepeminatan khusus mungkin ya. Ya, Ada nggak sih misal jurnal satu jurnal yang misal khusus mengakomodir misal bidang kedokteran saja atau manajemen gitu, ada ya Bu Widi? Ya, itu memang ada yang seperti itu. Satu jurnal khusus kedokteran, khusus kimia gitu. Tapi memang kita yang menjadi prioritas adalah tadi yang pertama, seandainya itu jurusan baru, kita belum punya koleksi tersebut. Dan yang kedua adalah berdasarkan hasil survei, subjek tersebut itu dibutuhkan oleh banyak fakultas. Jadi semakin banyak fakultas yang membutuhkan, itu akan menjadi prioritas bagi kami dalam mengadakan pembelian atau berlangganan di tahun depan. Ada nggak sih satu penerbit yang bisa mengcover sekian banyak jurnal gitu? Kalau subjeknya ada, tapi biasanya memang kan ada kekhususan, misalkan dari jurnal-jurnal kehutanan adanya di mana, jurnal-jurnal pertanian adanya di mana. Itu memang kalau untuk jurnal kami berlangganannya per paket gitu. Jadi apa yang ada di paket tersebut, jadi harus kita juga harus bisa memilih. Misalkan untuk kehutanannya ambil dari database yang ini, nanti untuk pertaniannya dari database yang lain gitu. Jadi memang kalau subjeknya rata-rata semua penerbit punya subjek yang hampir sama, tapi isinya memang yang berbeda-beda. Oke, siap. Menarik sekali ya Bu Widi ya. Ini saya juga dengerinnya walaupun nggak familiar dengan e-resource ya, tapi dengerinnya kayaknya asik juga nih. Oke, baik. Terima kasih Bu Widi atas penjelasannya, yang informatif sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih paparan dari narasumber kedua, yaitu beliau Bu Asisah ya, dan mungkin teman-teman mahasiswa nih atau mungkin Bapak Ibu dosen bahkan Bu As tuh punya panggilan sayang nih ceritanya di perpustakaan IPB ya, Bu Aset ya. Bu Aset ya. Oke. Biasanya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa itu panggil apa Bu Aset? Bu Asisah saja atau Bu Kadang-kadang Aset Bu gitu? Aziza, kadang-kadang Bu Aceh. Bu Aset, oke. Ya, dekat ya. A dan Z ya. Jadi Aset. Jadi Oke. A sampai Z. Oke. Baik Bu Asisah, untuk kali ini akan memaparkan apa nih? Untuk pagi ini saya akan menemani Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa yang di sini yang sudah hadir di webinar pada pagi ini mengenai Taylor and Francis. Oke. Mengenai pemanfaatan e-resources, salah satunya yang akan kita nanti untuk demonya. Oke, berarti kaitannya dengan peningkatan pemanfaatan resources. Iya, betul. Oke, baik, kita ikuti saja materi dari Bu Aset nih.
Dan jangan khawatir nanti setelah paparan materi nanti akan dipraktekkan ya Bu Aset ya Iya, betul. tentang Taylor and Francis. Baik, silakan Bu Aset. Terima kasih Bu Era atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Bu Widi dan Bu Fitri yang tadi sudah memberikan sambutannya. Sebelumnya saya menyapa dulu Ibu dan Bapak, dosen dan juga teman-teman mahasiswa dan juga tendik yang ada yang sudah bergabung di webinar pada pagi ini menjelang siang ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membersamai Ibu dan Bapak dosen dan juga teman-teman mahasiswa dan Ibu dan Bapak tendik untuk mengenal lebih jauh terkait dengan peningkatan pemanfaatan e-resources yang ada di perpustakaan IPB. Tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Bu Widi terkait dengan peningkatan pemanfaatan e-resources dan layanan-layanan e-resources apa saja yang bisa diakses dan lain sebagainya. Saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan peningkatan pemanfaatan resources ini. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Era, saya Ajija. Baiklah, untuk mengenal lebih dalam mengenai peningkatan e-resources dan e-resources apa saja yang dilanggan oleh perpustakaan, kemudian database apa saja yang ada yang dapat diakses oleh Ibu dan Bapak dan juga teman-teman dan Ibu dan Bapak tendik di sini. Mari kita mengenal lebih jauh mengenai e-resources yang ada di perpustakaan. Kami di perpustakaan IPB melanggan beberapa database, ada 4 database besar yang dilanggan oleh perpustakaan IPB. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa saja 4 database tersebut. Kemudian database yang tidak dilanggan, tapi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Widi, bahwa perpustakaan IPB memiliki koleksi e-resources berupa jurnal, e-jurnal, dan e-book, baik yang sudah tidak dilanggan lagi maupun yang masih dilanggan, yang bisa diakses oleh Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa. Kemudian bagaimana cara mengakses e-jurnal atau e-book yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian subjek yang dilanggan dalam database apa saja, dan kemudian teknik penelusurannya bagaimana. Nah, untuk teknik penelusurannya nanti setelah saya penyampaian materi ini akan saya pandu untuk demonya begitu ya. Baiklah Ibu dan Bapak dan teman-teman mahasiswa dan juga tendik, perpustakaan IPB melanggan e-book dan e-jurnal, baik yang yang masih dilanggan dan sudah tidak dilanggan dan tapi masih bisa diakses dengan cara Ibu dan Bapak atau teman-teman di sini dapat mengaksesnya melalui website perpustakaan IPB dengan portal ke lib.ipb.ac.id. Mungkin nanti di sesi demo ya akan kita melakukan untuk cara pencariannya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Widi bagaimana kita sebagai pemustaka dapat mengakses layanan e-resources itu dan memanfaatkannya dengan menggunakan sistem single sign-on. Nah, untuk single sign-on ini mahasiswa maupun dosen dan sivitas akademik IPB dapat menggunakan layanan SSO ini dimanapun berada. Jadi ketika kita berada di area kampus ataupun ketika kita berada di luar kampus, itu untuk dapat mengakses e-resources itu dengan menggunakan single sign-on. Single sign-on ini akan mempermudah kita tentunya ya Ibu dan Bapak dan teman-teman untuk kita mengenal lebih jauh e-resources yang akan kita akses. Berikut ini adalah salah satu database yang dilanggan oleh perpustakaan untuk saat ini, yaitu Taylor and Francis. Nanti Bapak dan Ibu akan bagaimana caranya untuk searching melalui Taylor and Francis ini dengan melalui
kita masuk ke dengan memilih salah satu, saya kembalikan lagi. Nah, Ibu dan Bapak dapat memilih salah satu database yang dilanggan oleh perpustakaan, misalnya Taylor and Francis, dengan mengkliknya salah satu, kemudian, nah ini untuk Taylor and Francis ini adalah database yang untuk subjeknya itu yang bisa diakses adalah Business Management and Economics dan Science and Technology. Jadi ada 2 database untuk Taylor and Francis ini yang kita langgan. Nah, kemudian tadi setelah kita masuk ke websitenya perpustakaan, kemudian kita akan diarahkan ke menunya Taylor and Francis. Di sini kita bisa mengetikkan atau mencari referensi yang akan kita butuhkan jurnal dengan mengetikkan yaitu keyword maupun author, pengarang ataupun DOI-nya. Saya contohkan apabila kita telah melakukan menginginkan penelusuran, dapat mengetikkan misalnya salah satu yang akan kita cari misalnya chemistry. Kemudian setelah diketikkan, ini untuk pencariannya ini ada 2 sebetulnya untuk advanced search ini dan basic search. Nanti akan kita perdalam lagi bagaimana teknik pencarian melalui dasar, basic search maupun advanced search setelah di sesi untuk ini ya demo nanti. Nah, ini adalah salah satu pencarian melalui advanced search di mana kita bisa mencari atau menelusur informasi yang akan kita butuhkan secara detail. Nah, di advanced search ini kita bisa menggunakan beberapa teknik boolean ya, mungkin Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa sudah mengenal juga ya untuk teknik boolean ini, di mana kita bisa menggunakan teknik pencarian dengan menggunakan and, or, dan not ya. Kemudian ini adalah untuk mempersempit pencarian dan untuk lebih detailnya kalau untuk advanced search ini. Nah, kemudian setelah kita mencari tadi kan kita untuk pencariannya chemistry ya untuk subjek atau judul yang diinginkan, maka nanti akan keluar seperti menu berikut ini adalah ini seperti yang seperti yang ada di layar Ibu Bapak. Di situ ada lingkaran yang bertanda gembok terbuka ya. Itu berarti artikel tersebut bisa diakses, open access, bisa diakses walaupun tidak dilanggan. Nah, untuk fitur open access ini sebetulnya ada di hampir semua penerbit. Kemudian untuk yang bawah itu ada yang saya lingkari merah untuk yang checklist itu. Ini adalah memang yang kita langgan. Nah, Ibu dan Bapak dan juga teman-teman dapat memilih salah satu fitur yang ada di sini, karena ini juga kan dua-duanya bisa dibuka begitu ya. Dan untuk mendapatkan artikelnya bisa dengan melalui download. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa mempersempit pencarian dengan melakukan atau menentukan rentang waktu. Di sini seperti yang terlihat bahwa untuk pencarian akan kita batasi misalnya untuk chemistry tadi tahun 2016 sampai misalnya 2024. Nah, nanti akan keluar hasil pencarian dari subjek atau judul yang kita inginkan rentang waktu 2016 sampai 2024. Seperti yang dapat dilihat di layar Ibu dan Bapak seperti ini. Nah, kemudian di sini kita dapat juga mendengarkan atau listening dari dari artikel yang tadi kita buka atau yang kita cari. Misalnya Ibu dan Bapak atau teman-teman yang malas untuk membaca, saya hanya ingin mendengarkan melalui suara. Ini ada disediakan juga listening di sini.
Ini banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan dalam database Taylor and Francis ini yang dapat Ibu dan Bapak dan teman-teman mungkin sudah, apalagi untuk adik-adik di sini ya, teman-teman di sini mahasiswa sudah pandai sekali klik begitu ya untuk mencari atau menemukan informasi lebih dalam. Kemudian, nah ada lagi salah satu fitur untuk kita mendapatkan informasi, keberlanjutan informasi dengan cara kita mendapatkan informasi melalui yang kita cari, dan akan notifikasi itu akan terus kita dapatkan dengan cara melakukan namanya fitur alert. Fitur alert ini ada ya untuk di semua database. Dan untuk fitur alert ini ada dengan cara Ibu dan Bapak mengklikkan di menu citation. Nah, di fitur citation ini apabila diklik, kemudian lanjut ke Bapak dan Ibu harus subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan artikel keberlanjutan dari yang akan kita inginkan. Nah, di sini Ibu dan Bapak dan juga teman-teman akan diarahkan setelah mengklik subscribe to citation updates. Kemudian, nah, diarahkan untuk login atau register. Ibu dan Bapak dan teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah daftar itu bisa langsung login. Kemudian apabila belum terdaftar itu harus melakukan register terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan register dan mengisi form seperti ini, maka kita akan diarahkan untuk membuka email kita untuk mendapatkan notifikasi dari artikel-artikel yang terbaru seperti itu. Ibu dan Bapak dan juga teman-teman, mungkin pemaparan dari saya tidak terlalu banyak. Nanti mungkin lebih banyaknya untuk yang demonya ya, Bu Hera ya. Begitu. Mungkin apabila ada teman-teman, Ibu dan Bapak yang kesulitan atau terkendala dengan akses e-resources ini, nanti dapat open ticket tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Idi ya, untuk Bapak, Ibu, dosen dan juga mahasiswa apabila terkendala dengan pemanfaatan atau bagaimana cara menggunakan e-resources ini, dapat open ticket melalui IPB Help Center ke perpustakaan. Insya Allah akan kami bantu untuk kendala-kendala permasalahan solusinya seperti itu. Baik Bu Hera, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Hera. Terima kasih Bu Asep, cukup jelas ya tadi paparan dari Bu Asep terkait dengan peningkatan pemanfaatan e-resource ya. Dan seperti janji saya tadi ya, setelah ini kita ikuti tutorialnya ya Bu Asep ya, nanti akan dipandu oleh Bu Aziza. Namun sebelumnya kita saksikan video tutorial e-resource berikut ini. Silakan ikuti. Baik, demikian tadi tayangan video ya tentang tutorial akses e-resource selama kurang lebih 57 detik. Untuk lebih jelasnya, Bu Asep boleh ya dipandu untuk langsung ya. Baik Bu Hera ya. Terima kasih Bu Hera atas waktunya dan kesempatannya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan langsung mencoba ke
e-resources yang dilanggan oleh perpustakaan. Ini yang Iya. untuk sampling apa nih Bu Asep, dari EBSCO atau dari Kita akan menggunakan database Taylor and Francis ya. Ini kita sudah masuk ke websitenya perpustakaan IPB, lib.ipb.ac.id, kemudian kita klik Taylor and Francis. Nah, kemudian kita akan mencari judul atau keyword. Sebentar ya. Dengan mengetikkan salah satu, bentar ya, mohon maaf ini. Nah, oke. mungkin Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa bisa sambil ini ya, kalau yang berada di depan Iya. laptop atau komputer boleh sambil mencoba. Ya, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa bisa sambil mengikuti saya ya untuk demo pada siang hari ini. Misalnya untuk pencarian mengenai chemistry ya, Ibu dan Bapak dan teman-teman bisa mengetikkannya, misalnya pencarian mengenai chemistry. Nah, untuk pencarian ini bisa kita menggunakan pencarian melalui advanced search atau melalui basic search. Nah, ini adalah salah satu pencarian melalui basic search ya. Nanti Bapak dan Ibu dapat juga menggunakan advanced search. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau untuk advanced search itu kita mengkombinasikan pencarian kita melalui fasilitas atau teknik boolean. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh salah satu pencarian kita terkait dengan chemistry. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan mengenai untuk akses e-resources ini. Ada yang open access dan ada juga yang langsung bisa dibuka full access. Nah, untuk yang full access ini memang artikelnya, database ini dengan artikel tersebut memang kita langgan dan bisa dibuka. Sedangkan yang sebelah kanan bawah ini adalah open access. Open access ini adalah jurnal atau dari artikel yang tidak kita langgan, tapi bisa dibuka dan bisa di-download. Nah, ini yang untuk yang gembok terbuka ya, Ibu dan Bapak dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita contohkan saja salah satu yang dilanggan atau yang open access ya, seperti ini. Nah, Ibu dan Bapak dan juga teman-teman dapat melihat di sini tadi untuk pencarian chemistry sudah ada sudah muncul. Kemudian ini adalah salah satu judul yang kita cari. Nanti untuk pencarian ini Ibu dan Bapak juga dapat lebih meringkaskan lagi tadi yang sudah saya jelaskan, baik terkait dengan waktunya maupun rentang waktunya maupun relevansinya seperti itu ya. Nah, ini saya akan bahas menu-menu atau fitur-fitur yang ada di bawah judul ini dulu ya, Ibu dan Bapak dan juga teman-teman. Nah, ini untuk fitur yang ada di bawah judul ini adalah sebelah kiri atas, saya coba klik full artikelnya. Nah, itu akan muncul abstrak dan juga keyword, kemudian pendahuluan, sampai kalau ini sampai simpulan dan saran begitu ya. Sampai ini, sampai referensi. Sampai referensi, ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita coba ke atas lagi untuk memilih salah satu fitur yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah salah satu fitur untuk figure and data ya. Untuk figure and data ini adalah terkait dengan data-data penelitian, biasanya berupa statistik ataupun tabel dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ini referensis. Untuk referensis ini adalah isi dari daftar pustaka atau referensi yang ada di dalam artikel tersebut. Ini referensinya. Nah, kemudian ini citation. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya, untuk citation ini
terkait juga dengan fitur alert. Nah, Ibu dan Bapak akan kita coba ya untuk fitur alert ini adanya di citation. Kita coba klik citation seperti ini. Nah, kemudian fitur alert ini adalah fitur yang diberikan oleh database Taylor and Francis, di mana kita akan mendapatkan artikel secara update dengan cara kita dengan mendapatkan notifikasi, kemudian artikel-artikel itu akan masuk ke email kita. Namun terlebih dahulu kita harus mengaktifkannya melalui register seperti itu. Nah, kita klik subscribe sini, oke. Nah, ini ada namanya untuk login dan register. Nah, apabila Ibu dan Bapak dan juga teman-teman yang sudah melakukan register, nah itu bisa langsung ke menu login. Sedangkan apabila teman-teman atau Bapak dan Ibu dosen di sini belum belum bisa login, itu harus register terlebih dahulu. Yang pertama kita klik untuk register ini, sebelah sini. Nah, ini untuk registrasi ini, Ibu dan Bapak dapat melakukan untuk register ini diperlukan data untuk mengaktifkan fitur alert. Setelah diisi, saya contohkan karena saya sudah menjadi anggota ya, dan hanya bisa login begitu ya. Nanti Ibu dan Bapak bisa mencobanya ya untuk registration ini diisi sampai lengkap datanya, kemudian diregister. Ya, kemudian klik continue seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf Bu Hera, waktunya masih ada atau Boleh 5 menit lagi. 5 menit lagi, baik. Bapak Ibu nanti dan juga teman-teman apabila apa yang sudah saya sampaikan masih kurang lengkap atau kurang bisa dipahami, nanti bisa datang langsung ke perpustakaan. Kami juga menyediakan layanan untuk konsultasi seperti itu, atau bisa juga open ticket ya Bu Hera ya, untuk hal-hal yang akan ditanyakan. Nah, untuk fitur ini alert tadi kita sudah mencobanya ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman bisa mengikutinya untuk register alert ini dan sampai loginnya seperti itu agar kita mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan jurnal-jurnal atau artikel-artikel jurnal yang terbaru yang dikirim melalui notifikasi ke email kita seperti itu. Nah, untuk perlu saya informasikan sebelumnya Bapak Ibu, untuk register ini kita harus menggunakan ID IPB, APPS, alamat email APPS IPB ACID seperti itu ya. Kemudian ini ada lagi untuk menu-menunya ini Bapak dan Ibu dapat memanfaatkannya nanti lebih optimal ya ini. Kemudian untuk terkait apa lagi sebentar ini. Nah, untuk cara mendownloadnya, di sini juga disediakan fasilitas mau view PDF atau view melalui publication. Nah, seperti ini untuk lebih jelasnya artikel yang diunduh. Sambil kita menunggu proses dibuka, mungkin Ibu dan Bapak dan juga teman-teman dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang sudah saya paparkan e-resources ini, boleh nanti ditanyakan. Boleh sambil menunggu. Mohon maaf ya Ibu Bapak, sepertinya ini terkendala dengan jaringan. Nah, untuk sebentar. Kita tunggu saja ya.
Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa boleh juga sambil menunggu ya, boleh sambil menyiapkan pertanyaan di kolom chat ataupun raise hand boleh. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu Bu Hera sudah tampil. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, ini Ibu dan Bapak dan juga teman-teman dari artikel yang kita tadi searching, kita cari dan sudah ditemukan PDF-nya seperti ini, full text-nya. Nah, ini dapat kita lakukan download langsung atau juga dapat kita kirim melalui email kita, itu ya Bu Hera ya. Dan juga dapat di-print langsung. Nah, mungkin nanti untuk akses lebih dalamnya Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mungkin bisa nanti datang langsung ke perpustakaan apabila terkendala. Mungkin Bu Hera dan Ibu dan Bapak dan teman-teman itu yang dapat kami sampaikan mungkin ya. Waktunya sudah habis ya. Ya, nanti sekiranya nanti ada Bapak Ibu dan teman-teman yang belum bisa ya, atau mungkin langsung tutorial, langsung praktek di komputer masing-masing, dan yang belum terjawab nih atau mungkin belum bisa akses karena kendala jaringan dan sebagainya, mungkin boleh nanti ketemu Bu Aset ya. Iya, mangga Karena silakan. kami di perpustakaan IPB itu selain membuka konsultasi layanan di lantai 4 ya Bu Aset ya. Iya. Di lantai 4 boleh juga Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa boleh mengajukan etiket ya di Help Center. Jadi alhamdulillah nih di Help Center kami juga melayani konsultasi dan ada beberapa layanan ya termasuk dengan penelusuran itu ya Bu Aset ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman boleh jika ada pertanyaan boleh diajukan ke kolom chat atau raise hand. Ya, kita segera saja masuk ke sesi diskusi ya. Jadi ini ada pertanyaan dulu nih Bu Asep nih. Ternyata di kolom chat ada satu pertanyaan nih. Dari Bapak atau Ibu atau Adik Nuryani nih. Izin bertanya, apakah harus mendaftar dulu Bu untuk bisa memiliki akses pada jurnal tersebut dan cukup masuk ke perpustakaan IPB ACID? Untuk kita dapat mengakses e-resources yang kita langgan maupun yang sudah kita tidak langgan lagi, itu tadi menggunakan single sign-on. Jadi akses masuk ke websitenya perpustakaan, kemudian kita akan diarahkan masuk ke single sign-on, kemudian baru kita akan membuka e-resources yang akan kita perlukan seperti itu. Jadi untuk akses e-resources itu terbuka bebas untuk Sivitas Akademik IPB dengan cara itu tadi dengan menggunakan fasilitas single sign-on. Jadi dimanapun Ibu dan Bapak maupun teman-teman yang dapat mengakses layanan e-resources baik e-jurnal maupun e-book itu dapat diakses dimanapun, baik di luar kampus maupun di dalam kampus seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu atau Bapak atau teman-teman di sini ya seperti Ibu itu. atau adik Ya. nih, Ibu Nuryati. Baik, sudah terjawab ya Ibu atau Adik Nuryati untuk pertanyaannya. Kemudian kita lihat dulu nih, ternyata banyak yang antusias ya di yang hadir di Zoom hari ini ada lebih dari 100 Masya ini Allah. Sekali ya. partisipan nih Bu Iya. Aset dan Bu Iya. Widi. Ini banyak juga nih mahasiswa juga ternyata antusias juga ya. Iya. Kemudian ada Bapak Ibu dosen juga. Hmm. Dan barangkali ada yang bertanya lagi, kami persilahkan. Saya menambahkan sedikit, Boleh, Hera, boleh ya? Bu Widi, ya. Ya, jadi terkait pertanyaan dari Ibu Nuryani tadi, bagaimana cara mengakses? Jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa kalau mau akses ini masuknya lewat webnya Perpus. Iya. Ya, jadi jangan ke web penerbitnya. Kalau masuk lewat web penerbitnya itu pasti semua akan minta berbayar gitu karena tidak berlangganan. Tapi masuk dulu ke webnya perpustakaan, setelah itu masuk di e-resource, login dengan email APPS, setelah itu baru bisa masuk langsung menelusur di semua database yang tersedia di web perpustakaan. Itu aja Ibu. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman. Ada lagi Ada lagi ya? ingin ditanya. Baik dari Virgi Priyantika Putra Hutama. Nah, ini mau bertanya nih ke Bu Asep atau ke Bu Widi mungkin ya.
kita arahkan ke Bu Widi ya. Mohon izin bertanya Bu, apabila webinar ini selesai kemudian ingin mengakses e-resource namun lupa kemana kami bisa mendapatkan informasi kembali? Silakan Bu Widi. Kalau untuk harus langsung sekarang ya bisa datang langsung ke perpustakaan atau melalui help center help center juga ada di situ menunya penelusuran terkait untuk akses e-resource melalui menu penelusuran di help center nanti akan kami pandu atau kalau mau datang langsung kami juga punya layanan konsultasi salah satunya di sana ada Bu Azet konsultannya. Atau Bapak dan Ibu juga selain kegiatan seperti ini kami punya rabuan setiap Rabu minggu kedua kami mengadakan sosialisasi seperti ini juga atau berdasarkan permintaan dari teman-teman misalkan dari departemen tertentu atau biasanya selama ini dari sekolah bisnis dari vokasi ingin kami mendampingi langsung ke sana atau kita Zoom secara pribadi untuk departemen tertentu juga silahkan. Tapi secara rutin kami kegiatan seperti ini dilakukan pada hari Rabu minggu kedua. Gitu. Jadi kalau untuk setelah webinar ini selesai masih ingin berlanjut silahkan bisa datang langsung ke perpustakaan. Nanti dari tim layanan referen akan membantu Bapak dan Ibu untuk akses dari e-resource ini. Gitu, Ya, kalau tidak salah juga ini ya Bu Widi kemarin Bu Widi sampaikan bahwa ini ke depan dalam rangka menindaklanjuti webinar pada hari ini kita akan ini ya menyediakan praktek langsung ya tutorial langsung untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa itu rencananya akan dilakukan Zoom juga online atau mau onsite nih Bu rencananya? Iya, untuk tutorial itu yang pastinya setiap Rabu minggu kedua tadi akan kami lakukan setiap bulannya Rabu minggu kedua kami akan memberikan pendampingan langsung kepada siapapun yang membutuhkan. Selain itu nanti ada Instagram juga kami untuk video-video tutorial kami akan share juga di Instagram perpustakaan. Di Facebook juga kami juga ada Facebook perpustakaan nanti juga akan di web juga akan ada beberapa panduan yang akan kami share melalui web dan media sosial. Itu bisa nggak misal Bu Widi ini teman-teman misal by request nih kepingin continue gitu ya misal minggu khusus tutorial gitu berapa hari gitu maksudnya selain dari yang program yang Rabuan tadi itu bisa nggak dilaksanakan atau mungkin menempel di event-event tertentu karena saya dengar kan tahun ini kita mau ada pameran ya Bu Widi ya dan mungkin bisa dirangkaikan dengan pameran itu ya sehingga nanti Bapak Ibu dosen kemudian adik-adik mahasiswa juga akan antusias ya untuk hadir di sana baik melakukan kunjungan ataupun konsultasi. Baik Iya, tadi seperti sudah disampaikan juga sebelumnya bahwa jadwal rutin kami adalah hari Rabu minggu kedua, tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ingin punya jadwal lain menyesuaikan dengan jam kuliah masing-masing juga silahkan berkoordinasi bisa melalui help center atau datang langsung ke bagian referen. Itu silahkan janjian langsung dengan nanti kami punya 6 orang tenaga referen yang bisa mendampingi teman-teman untuk melakukan kegiatan pendampingan ini di luar jadwal rutin yang hari Rabu tadi. siap. Jangan lupa juga untuk tutorial-tutorialnya, video-videonya kami akan selalu perbarui melalui media sosial. Jadi jangan lupa untuk di-follow media sosial perpustakaan baik itu Instagram maupun Facebook-nya untuk perpus_IPB. Baik. Bu Widi dan Ya. Bu Hera, izin saya menambahkan mungkin ya. Boleh silakan Bu Azet. Bapak dan Ibu dosen atau teman-teman juga yang ingin berkonsultasi kepada kami di perpustakaan. Kami juga sudah berjalan itu Bu Hera untuk kegiatan pelatihan. Jadi memang dijadwalkan ya Bu Azet ya. Baik atas permintaan Pemustaka seperti itu ataupun yang terjadwal ya Bu Bu Widya. Nah, ini untuk yang sudah terlaksana pelatihan ada pelatihan mengenai reference manager. Kemudian ada juga pelatihan terkait dengan penelitian atau bibliometrik semacam itu. Penelitian itu akan kami bantu insya Allah untuk tutorialnya dan pendampingannya seperti itu. Ya, siap. Berarti
revitalisasi ini tidak apa namanya, Revisi nggak mudah saja juga ya. Luar biasa sekali perpustakaan IPB nih walaupun sedang revitalisasi tapi layanan tetap berjalan ya. Iya. Berarti sekarang selama revitalisasi apa yang dibuka Bu Widi? Layanan apa saja yang dibuka? Jadi mungkin teman-teman yang akses perpustakaan sekarang agak bingung ya, sebentar berubah lagi aturannya, sebentar berubah lagi kebijakannya gitu. Jadi memang ada beberapa area yang sedang kami tata di perpustakaan, khususnya adalah ruang baca yang tujuannya mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan buat teman-teman semua. Oleh karena itu jam layanan pun kami masih ada yang berubah gitu untuk waktu-waktunya, area-area mana yang bisa diakses sampai malam. Kadang itu juga menyesuaikan dengan kondisi revitalisasi yang dilakukan di perpustakaan. Jadi memang kami akui banyak sekali perubahan aturan, hari ini boleh, besok bisa jadi nggak boleh, nanti besok berubah lagi. Jadi memang itu semua disesuaikan dengan kondisi penataan ruangan yang ada di perpustakaan gitu. Tapi kami semaksimal mungkin dalam rangka memperbaiki layanan, tidak hanya onsite saja, akan ada pertemuan-pertemuan online lainnya. Mudah-mudahan melalui pertemuan online seperti ini bisa menambah, memenuhi sedikit informasi sehingga teman-teman yang kurang nyaman datang ke perpustakaan bisa terlayani melalui online begitu Bu Eka. Tentunya saya yakin ya bahwa revitalisasi ini bertujuan untuk menambah kenyamanan juga ya Iya, untuk betul. pustaka ya, untuk IPB Read Squad itu nama apa namanya, nama kerennya pemustaka IPB itu IPB Read Squad ya kalau nggak salah. Nah itu apa namanya, nanti dalam revitalisasi ini juga dalam rangka meningkatkan kenyamanan, kemudian juga apa saja sih fasilitas yang nanti akan berubah nih, kayaknya kalau saya lihat itu akan lebih modern ya Bu Widi, karena perpustakaan IPB sendiri karena sudah menyatu dengan LMITD, jadi memang konsepnya ke depan itu pasti akan berubah, yaitu dalam rangka menuju transformasi digital ya Bu Widi ya. Jadi koleksi-koleksi perpustakaan IPB juga sudah mulai digitalisasi ya Bu Widi ya. Baik, jadi teman-teman dan Bapak Ibu juga bisa mengakses tidak hanya di perpustakaan saja, tapi bisa mengakses secara online. Baik, kita ingin tahu nih Bu Widi, apa saja sih fasilitas yang nanti akan berubah gitu ya? Kayaknya nih kita asik juga nih biar teman-teman tahu ya bahwa yang keren itu akan segera hadir nih Bu Widi. Oke, check it out, kita saksikan dulu tayangan tentang revitalisasi perpustakaan IPB. Targetnya di awal tahun sudah bisa digunakan. Digunakan. Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Ibu Syafitri bahwa diharapkan ke depannya perpustakaan bisa menjadi flexible learning space gitu ya, untuk melakukan berbagai macam kegiatan, tidak hanya belajar tapi juga berdiskusi, dan kenapa ada knowledge pool di situ. Mudah-mudahan perpustakaan ke depannya bisa menjadi tempat untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga ketika kita ke perpustakaan itu tidak hanya fokus pada buku tapi juga pada aktivitas, sehingga nanti setelah dari perpustakaan tidak hanya selesai mengerjakan tugas tapi juga bisa menimbulkan menghasilkan banyak-banyak ide dari kreativitas dari teman-teman mahasiswa.
Oke, saya juga ada pojok lukis gitu ya. Betul, ada pojok lukis. Mana teman-teman nih bisa nih setiap hari Selasa dan Kamis ya kalau nggak salah kita sediakan pojok lukis nih. Jadi bisa melukis. Jadi ini teman-teman mahasiswa yang lagi galau yang lagi Tidak hanya fungsi ya. pendidikannya, tapi Oke. fungsi hiburannya juga kita Ya, cerita. hanya belajar aja ya. Iya. Kayak ada kafenya juga kayaknya nih. Kedepannya mudah-mudahan ada kafe karena rencana kita ke depan akan buka sampai malam. Itu juga kami memfasilitasi supaya teman-teman yang di dalam itu mencari makan malamnya lebih mudah karena kalau malam kan sekitar kampus juga sudah tutup begitu, makanya akan kami sediakan juga kafe di lingkungan perpustakaan. Wah, jadi nggak sabar nih. Pastinya akan lebih banyak Mudah-mudahan lancar juga sesuai ya. target ya. Bahkan banyak mahasiswa asing juga ya yang Ya, datang ya. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, demikian tadi webinar kita pada hari ini. Dan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ya, boleh ketemu dengan Bu Ase dan tim ya, untuk konsultasi langsung di Gedung Perpustakaan IPB, Gedung A, lantai 4 ya Bu Asisah ya. Betul. Kemudian juga nanti boleh juga Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa boleh juga mengajukan etiket yang melalui Help Center, dan jangan lupa follow Instagram kami di Perpustakaan IPB, kemudian YouTube juga, kemudian ada Facebook, kemudian ada website ya, yang nantinya juga Twitter ya. Baik, yang nantinya juga mungkin untuk Bapak Ibu dosen, kami juga sudah berjalan ya Bu Aset, kita sudah banyak menulis resensi yang nanti yang akan ditayang di medsos kita ya, di medsos Perpustakaan IPB dan kemudian juga di website. Baik, boleh Bu, sebelum penutup nih, boleh Bu Widi dan Bu Aset kasih closing statement sedikit. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu dosen, rekan-rekan Tendik, dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Kami dari tim perpustakaan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya terhadap perpustakaan, baik itu fasilitas-fasilitas berupa ruangan maupun layanan dan koleksi. Pada dasarnya kami berusaha untuk terus melakukan pembaruan, baik itu penataan ruangan, begitu juga dengan koleksi, dan semua itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sivitas IPB, baik itu dosen, mahasiswa, dan juga tenaga kependidikan yang ada di lingkungan IPB. Terima kasih Bu Hera. Oke, baik, terima kasih Bu Aset. Baik Bu Hera, terima kasih. Untuk Bapak, Ibu dosen dan juga teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa dan juga Ibu dan Bapak Tendik yang sudah hadir berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau yang tidak tersampaikan. Boleh nanti jangan sungkan-sungkan untuk datang ke perpustakaan baik onsite maupun melalui open ticket melalui Help Center. Dengan harapan semoga apa yang sudah saya sampaikan, pemaparan ini dapat menjadikan menambah referensi, kemudian yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar maupun studi, mempermudah menambah referensi untuk dapat dimanfaatkan secara optimal seperti itu ya. Mungkin begitu, itu aja Bu Hera yang terima dapat saya kasih Bu sampaikan. Widi, kemudian Bu Asep. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, sebelum kita tutup acara pada hari ini, boleh ya kita foto bersama dulu ya. Silahkan di open kamera semua Bapak Ibu dan teman-teman. Oke. Baik. Sudah mulai dari Sudah ya, sudah open kamera semua. Silakan. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sudah bersedia hadir pada acara webinar Get Closer to IPB Knowledge School hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan
kami tunggu konsultasinya, kemudian melalui konsultasi langsung ke Bu Aziza dan tim, kemudian juga melalui Health Center. Dan karena keterbatasan waktu, jadi kami akhiri sesi kali ini. Dan kami sangat berterima kasih kepada para narasumber, ada Bu Widi, kemudian Bu Aziza atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif ya. Dan kami juga mengingatkan bahwa bagi peserta yang tidak bisa mengikuti webinar ini secara penuh melalui Zoom, Anda dapat menyaksikan siaran ulang melalui YouTube di kanal perpustakaan, kanal YouTube Perpustakaan IPB University. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah acara webinar pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat untuk dalam rangka peningkatan pemanfaatan e-resort yang ada di perpustakaan. Baik, atas partisipasi semua pihak, saya Herawati Babastuti dan beserta tim yang bertugas hari ini mengucapkan undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Hera.